Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serentak. Sekali lagi. Loyo ini lapar gak sudah? Sama aja. Insyaallah kada lawas. Insyaallah paling setengah jam aja kita jawab dengan serentak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, Amin. sehat walafiat, dimudahkan dalam membina umat. Amin amin ya rabbal. Kepada Pak Haji Rambat, Pak RW, dan segenap Pak RT, Bapak LPMK, Pak Babin, tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sidin semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pun berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal. Wabil khususil khusus untuk segenap panitia. Amin. Yang sudah bersusah payah, yang sudah dengan segala tenaganya, jiwanya untuk mensukseskan acara ini, kami sangat-sangat berterima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan pian barataan. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Alangkah pantasnya kalau di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Di malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, dan cuaca yang telah bersahabat dengan kita. Mudah-mudahan di malam hari ini dengan berkumpulnya kita dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dengan rahmat tersebut kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang pian niatkan, apa yang pian hajatkan di dalam hatinya, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita pendosa-pendosa ini Pak Bu, kita berkumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia, tidak ada harapan lain kepada Allah kecuali kita meminta mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak mungkin kita meluangkan waktu kita di malam hari ini untuk acara maulid ini kalau kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mengeluarkan harta kita untuk perayaan semacam kali ini kalau bukan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana mungkin tenaga kita, jerih payah kita, bahkan keringat kita kucurkan untuk mensukseskan acara hari ini kalau bukan karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin inilah bentuk tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita, mudah-mudahan tasyakuran di malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini di awal daripada perjalanan hidupnya dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada beriman, tidak meyakini bahwa Nabi itu adalah seorang rasul, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Kenapa dia tidak beriman dengan nabi dan rasul? Karena dia mendengar desas-desus dari petinggi-petinggi kafir Quraisy yang menyatakan bahwa Muhammad adalah orang yang dihina oleh mereka, dicaci oleh mereka, dan kabar itu sampai kepada Hasan bin Sabit. Ketahui para hadirin, Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang handal. Tidak keluar daripada mulutnya kecuali semuanya seentero jazirah Arab percaya dengan apa yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit. Kalau jar kita tuh si manis lidah apa si pahit lidah perambat? Si manis lidah. Apa aja nang dipander sidin percaya orang. Dan ini adalah tukang syair. Tidak keluar syair daripada mulutnya kecuali orang-orang waktu itu percaya dengan Hasan bin Sabit. Di waktu itu Hasan bin Sabit ini terkenal, viral. Ketika itu Hasan bin Sabit berada di kota Madinah, Nabi berada di kota Mekah. Jauh jaraknya antara Mekah dan Madinah. Tapi kabar
yang dikirim kepada Hasan bin Sabit tentang Nabi Muhammad adalah keburukan-keburukan yang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia percaya, Hasan bin Sabit jadi percaya dengan apa yang dikabarkan oleh orang kafir Quraisy. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menyebarkan agama Islam di kota Mekah, maka petinggi-petinggi kafir Quraisy ketika itu mereka menggagalkan semua upaya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Mereka semua berupaya untuk menggagalkan usaha-usaha Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi usaha mereka gagal semua. Maka dengan kegagalan itu mereka merencanakan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan rencana pembunuhan ini pun gagal. Semua usaha daripada kafir Quraisy gagal total. Akhirnya mereka punya ide, mereka punya pemikiran. Nabi Muhammad diserang dengan menyewa Hasan bin Sabit supaya orang-orang ini termakan oleh pander atau pembicaraan atau unggahan syair daripada Hasan bin Sabit, sehingga orang-orang tidak akan percaya dengan Muhammad dan tidak bakal lagi mau masuk Islam. Ini rencana daripada kafir Quraisy, dan ini tercantum di dalam kitab Khulasah, kitab tarikh Khulasah Nurul Yaqin. Ringkas cerita, maka mereka panggil atau undanglah Hasan bin Sabit ke Mekah. Setelah kedatangan Hasan bin Sabit ke Mekah, maka mereka mengundang Hasan bin Sabit ke sebuah pertemuan yang mana diisi oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy ketika itu. Maka mereka mengadakan kesepakatan dengan Hasan bin Sabit. Wahai Tuan Hasan bin Sabit, kami mau seperti ini. Engkau bikin satu syair yang mana syair itu memburukkan, menjelekkan, bahkan menghina, bahkan mencaci Muhammad. Kenapa? Karena kami sudah geram dengan Muhammad. Baik, kata Hasan bin Sabit. Apa upahnya? Apa upahnya? Maka kata orang Quraisy, maka kata petinggi-petinggi kafir Quraisy, apa yang engkau mau dari kami akan kami laksanakan, akan kami penuhi. Kata Hasan bin Sabit, baik, kalau kita rupiahkan kira-kira perkiraan, saya mau uang 2 miliar. 2 miliar, bayangkan, mau olah syair ini memburukkan Nabi Muhammad, sehingga nanti dipiralkan oleh Hasan bin Sabit, sehingga orang-orang di kota Mekah dan Madinah percaya dan tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ringkas cerita. Baik, kata Hasan bin Sabit, saya laksanakan. Tapi satu syarat. Apa itu? Kata mereka kafir Quraisy. Aku biasanya ketika aku ingin menghina orang, ketika aku ingin mencaci orang, aku akan lihat dulu orangnya. Aku akan lihat dulu orangnya, bagaimana fisiknya, bagaimana kelakuannya, sehingga aku mengetahui di mana cacatnya, di mana kurangnya, maka disitulah aku akan serang dia. Baik, kata kafir Quraisy, nanti Muhammad setelah zuhur biasanya dia berjalan di lorong ini, maka kita tunggu saja di sini nanti. Baik, kata Hasan bin Sabit. Maka berkumpullah ketika itu Hasan bin Sabit dan orang petinggi-petinggi kafir Quraisy menunggu lewatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari kejauhan dilihat Nabi Muhammad lewat. Dilihat sama Hasan bin Sabit Muhammad. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari matanya, dari hidungnya, bibirnya, kemudian postur tubuhnya, kulitnya, semuanya diteliti oleh Hasan bin Sabit. Dan ketika ini Hasan bin Sabit belum masuk Islam.
Dilihat. Harapan orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad lewat, Hasan bin Sabit langsung membuli, langsung mengunggah syair yang mana syair itu menundukkan Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad dengan syairnya. Tapi ternyata harapan mereka itu tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Hasan bin Sabit melongo melihat Nabi Muhammad SAW lewat. Dengan gagahnya Nabi Muhammad lewat di hadapan Hasan bin Sabit, bahkan di hadapan para petinggi-petinggi kafir Quraisy, dilihat Hasan bin Sabit melongo. Melihat tanpa berkedip sampai Nabi Muhammad lewat. Satu kata pun tidak keluar daripada mulutnya Hasan bin Sabit. Ditanya sama orang kafir Quraisy, Sabit, Hasan bin Sabit, kenapa kata keluar? Kenapa tidak keluar syairmu? Kenapa engkau tidak mencaci maki Muhammad, tidak menghina Muhammad? Apa jawab Hasan bin Sabit? Wahai petinggi-petinggi Quraisy, bagaimana mungkin aku bisa menghina orang yang dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak ada satu aib pun yang aku temukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan biar posturnya Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacat satupun yang ditemukan oleh Hasan bin Sabit. Dari jalannya, kata Hasan bin Sabit, dari jalannya Nabi Muhammad, dari jalannya Muhammad tidak sesuai dengan apa yang kalian bilang kepadaku. Jalannya sangat-sangat berwibawa. Maka bagaimana aku menghinanya? Maka bagaimana aku mencaci makinya, sedangkan jalannya saja dengan gagahnya. Harapan orang-orang kafir Quraisy keluar daripada Hasan bin Sabit sebuah syair yang menjelekan Nabi Muhammad, yang menjelekkan Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad sehingga itu viral. Ternyata yang keluar daripada mulut Hasan bin Sabit, ma ajmalu minka lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Wahai Muhammad, ma ajmalu minka lam tara qattu ain, alangkah indahnya Muhammad yang tidak pernah aku melihat dengan mataku orang sesempurna ini. Matanya Hasan bin Sabit tidak pernah melihat orang yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Alisnya Nabi Muhammad bagus, tertata rapi. Kada kayak kita kaulu kilir bulu matanya. Coba biar bicara men. Bulu mata kita nih nah. Ada nang kulu, ada nang kilir. Ada nang bulu matanya lambat tersambung, ada juga. Ada juga nang jarang benar, ada juga. Lalu ditambah lawan pulis kaning. Oh bebinian, oh bu. Hidungnya Nabi Muhammad, oh jangan ditanya, mancung luar biasa, bagus, susunannya bagus. Kita ini ada juga mancung mancungul mancung ke dalam. Bibirnya Nabi Muhammad SAW bungas indah. Bibir kita ini ada nang tipis, ada nang kelerot, macam-macam, ada nang tebal, macam-macam. Bibirnya Nabi Muhammad SAW paling indah. Postur tubuhnya Nabi Muhammad SAW, oh amun orang ngejim tuh kada ada apa-apanya itu dibanding Nabi Muhammad. Apalagi orang nang lamak nang kayak ini jauh. Ma ajmalu min kalam tarakatu aini, ujar Hasan bin Sabit. Tidak pernah wahai Muhammad aku melihat wajah, aku melihat postur tubuh, aku melihat langkah daripada seseorang seindah engkau. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u,
Dan tidak ada yang bagus, tidak ada yang sempurna yang dilahirkan oleh perempuan kecuali engkau wahai Muhammad. Adalah kita mendengar bayi lahir langsung ia itu bercelak mata. Adalah Pak. Pak selamat gak? Kemana Pak selamatnya? Masya Allah, bercelak mata lah. Dada. Bahkan Nabi Muhammad maktunan, sudah berkhitan. Maktu as-surrah, bahkan Nabi Muhammad tali pusarnya sudah terputus. Nang hebatnya lagi tuh sajidan, dalam keadaan sujud. Adalah bayi kita nang itu, kadeda. Makanya Hasan bin Sabit mengatakan wa atyabu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan wahai Muhammad terbebas daripada segala aib, terbebas daripada segala kekurangan. Ka'annaka khuliqta ma tasya'u, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau semaumu wahai Muhammad. Alis nang bagus, mata nang bagus, hidung nang bagus, sekehendak Nabi Muhammad. Ternyata harapan kafir Quraisy yang mereka inginkan adalah hinaan, cacian kepada Muhammad, ternyata adalah kebalikannya yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit, yaitu pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka patahlah sudah harapan mereka. Dan ketahuilah hadirin, ketika itu Hasan bin Sabit berumur 60 tahun. Dan ketika itu beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di umur 60 tahun Hasan bin Sabit beliau masuk ke agama Islam dan didoakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk panjang umur, sehingga Hasan bin Sabit meninggal di umur 120 tahun. Subhanallah, tidak ada cacat sama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita terakhir bercerita tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad berada di kota Mekah, masih di awal-awal daripada penyebaran agama Islam. Maka ketika itu di negeri Syam atau Suriah, sekarang itu Suriah, ketika itu ada namanya Raja Habib. Lain Habib Nurmagomedov tuh lain itu nang Bantam nih toh. Habib ngaran raja tadi, Habib ngarannya. Orang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia beragama nenek moyangnya menyembah berhala, sama dengan petinggi-petinggi orang kafir Quraisy ketika itu. Maka mendengar Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama baru, yaitu agama Islam, maka terdengar isu ini oleh Raja Habib, dan ditambah dibumbui oleh orang kafir Quraisy, dikirim surat bahwa ada ajaran baru namanya Islam dibawa oleh Muhammad, dan ini adalah sesat dan kami tidak berhasil menggagalkannya. Ini surat dikirim kepada Raja Habib, dibaca sama Raja Habib. Maka Raja Habib ini dengan amarahnya, dia tidak senang dengan Muhammad, dan ketika itu berencana menggempur kota Makkah, mencari yang namanya Muhammad, ingin dibunuh Nabi Muhammad SAW, membawa 12.000 pasukan. Nih kita hadir nih, kira-kira berapa nih? Berapa ratus kira-kira?
Berapa ratus kira-kira? Mas Ali 5.600 sih Mas Ali. Hok benar ya kada. Parambat. Kira-kira 600-an ya Parambat. Nah, ini 12.000, bayangkan biar. Raja Habib ini ringkas cerita, dia membawa pasukan 12.000 ingin menggempur kota Mekah, mencari namanya Muhammad. Ringkas cerita, berangkatlah mereka ke kota Mekah. Raja Habib bersama dengan 12.000 pasukannya, lengkap dengan senjata. Sampai di perbatasan kota Mekah, di Abu Toh ngarannya, perbatasan. Ini pun ceritanya ada dalam kitab Khulasah ngarannya. Jadi kita bepander ini ada datanya, bukan bepander secara awang-awang kada, tapi ini di dalam kitab Khulasah. Jadi kita berbicara ini ada datanya, ada kitabnya. Jadi wah ini pian hati-hati, ada pembelokan sejarah macam-macam. Wah ini guru-guru nang diundang nih macam-macam, ada nang membelokkan sejarah, ada nang kada berkitab. Yang penting bisa bepander, jangan sampai diundang. Nah kayak itu. Kenapa bisa sesat dan menyesatkan? Oh, iya. Sampai mana kisahnya deh? Penyerangan. Oke. Sampai Abu Toh. Abu Toh itu perbatasan. Ya perbatasan WMP, RT 22 lawan 23. Jadi di situ bertahan. Anggaplah di situ bertahan. Raja Habib ini bertahan di sana, di Abu Toh, di postonya, guringan makanan, minum kopi segala di sana, dengan 12.000 pasukan. Setelah sampai di perbatasan, maka kirim suratlah dia kepada petinggi Quraisy dan kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruhlah ajudannya, disuruhlah utusan ketiga itu mengantar surat satu kepada petinggi-petinggi Quraisy yang isinya adalah, ayo kita kumpul di perbatasan, kita permalukan Muhammad dan kita bunuh. Ayo pian isi suratnya. Diisi suratnya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya Raja Habib dari Suriah atau dari Syam mengundang kamu ke perbatasan, ada yang ingin saya omongkan. Akan tetapi utusan ini sepanjang jalan menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW, dia tanya kepada orang-orang di sana. Dia tanya, bagaimana sih Muhammad? Oh, kata orang Muhammad itu al-amin, orang yang jujur. Oh, bagaimana sikap Muhammad? Oh, Muhammad itu orang yang baik. Tidak sesuai dengan isu yang disampaikan oleh kafir Quraisy kepada Raja Habib. Ada sesuai fakta. Isu tidak sesuai fakta. Faktanya terbalik dengan isu. Ringkas cerita, diserahkanlah lawan Nabi Muhammad, diserahkanlah sama orang kafir Quraisy. Maka utusan tadi balik ke Abu Toh, ke perbatasan, dan dia cerita kepada Raja Habib, wahai Raja, ternyata apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi Quraisy tidak sama dengan orang-orang yang aku dapati di jalan dan kutanya tentang Muhammad. Muhammad ternyata kata orang-orang yang ada di sekitar adalah orang yang baik akhlaknya, santun budi pekertinya, lembut tutur katanya, tidak sesuai dengan isu yang disampaikan oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy. Ujar Raja Habib, apa benar? Benar. Baik. Maka ketika itu di lain tempat kafir Quraisy sangat gembira menerima surat undangan Raja Habib yang ingin mempermalukan Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika itu bilang kepada Sayyidah Khadijah, wahai istriku, aku menerima undangan dari Raja Habib yang dia berada di perbatasan. Apa kata Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, jangan didatangi.
Jangan didatangi ya Rasulullah. Kenapa? Aku takut engkau dijebak sama mereka dan dibunuh oleh mereka. Jangan. Jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai istriku, tenang saja. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau begitu, kata Sayyidah Khadijah, izinkan aku menemani. Jangan. Perempuan biar di rumah saja. Biar aku sendiri yang menghadapi mereka. Ringkas cerita, datanglah Nabi Muhammad SAW ketika itu malam hari kepada Raja Habib. Bukan malam hari, siang hari. Berangkatlah beliau ke Abtoh tadi itu, atau ke perbatasan tadi itu. Ternyata di sana sudah kumpul petinggi-petinggi Quraisy. Dan beliau melihat ada seseorang yang hitam kulitnya, kemudian duduk di singgasana. Oh, kata Rasulullah, mungkin ini yang namanya Habib. Mungkin ini yang disebut dengan Raja Habib. Baik. Datangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, saya adalah Muhammad. Oh, silahkan duduk wahai Muhammad. Maka duduklah mereka semua. Kemudian kata Habib, apa benar engkau Muhammad? Benar. Apa benar engkau menyebarkan agama? Benar. Apa yang agama engkau yang sebarkan? Agama Islam. Tentang ajaran apa? Tentang ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa engkau adalah Rasul yang diutus oleh Tuhanmu, sehingga engkau dengan bukti tersebut meyakinkan aku dan aku bisa masuk Islam dan menjadi pengikutmu? Ditantang. Kata Nabi Muhammad SAW, silahkan Tuhan, apa yang kamu inginkan, bukti apa yang kamu pengen dariku, maka akan aku laksanakan. Baik, kata Habib, malam ini engkau datang kembali ke sini. Ada kita lihat bulan itu kontrol, engkau kontrol ke sana ke sini, ke sana ke sini, kemudian engkau kontrol ke tengah, engkau belah. Kayak apa Bian tantangannya nih nah, amun kita bah pada berandai lagi di rumah, ya ada. Baik, kata Nabi Muhammad, apakah itu saja? Ya itu saja. Kalau aku mampu melaksanakan apa yang engkau inginkan wahai Habib dan petinggi-petinggi Quraisy, apakah kalian mau masuk Islam dan jadi pengikut? Maka mereka semua mengatakan iya. Ya, kami akan mempercayaimu bahwa kamu adalah Muhammad, adalah Rasul, dan kami akan ikut ajaranmu. Baik, kata Nabi. Maka pulanglah Nabi ketika itu. Ringkas cerita, sebelum berangkat ke malam harinya, Nabi naik ke bukit Jabal Qubais namanya. Di Mekah itu ada Jabal Qubais namanya. Di sana Nabi Muhammad sholat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Ya Allah, ulun ditantang oleh Raja Habib untuk membuktikan mukjizat yang engkau berikan kepadaku sehingga mereka akan percaya dengan agama Islam. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril. Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan Allah akan kabulkan. Baik. Ringkas cerita, malam hari berangkatlah Nabi Muhammad ke Abtoh. Di sana ternyata sudah kumpul orang banyak. Kumpul petinggi-petinggi kafir Quraisy dan 12.000 pasukannya, dan Raja Habib dengan tantangannya. Wahai Muhammad, tidak usah berpanjang lebar, tidak usah kita ngomong panjang lebar, buktikan saja. Apabila engkau memang betul-betul adalah Nabi dan Rasul, apabila engkau betul adalah utusan Tuhanmu, dan betul agama Islam itu agama yang lurus, bulan itu kontrol ke kanan, kontrol ke kiri, kemudian ke tengah, kemudian belah. Baik, kata Nabi,
sesuai perjanjian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Nabi mengacungkan tangannya dengan telunjuknya, dalam kitab itu dengan telunjuk Nabi Muhammad menunjuk bulan, beliau arahkan ke kanan maka ke kanan itu bulan, beliau arahkan ke kiri maka ke kiri itu bulan, beliau arahkan ke tengah maka ke tengah itu bulan. Maka 12.000 mata Habib kemudian orang-orang Quraisy ketika itu melihat dengan mata yang terbuka, melihat kagum. Belah Muhammad, maka dibelah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah maka terbelahlah menjadi dua. Banyak riwayat mengatakan terbelahnya di atas. Ada yang mengatakan bulan itu dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian sesampai di depan mata raja dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayatnya. Tapi yang jelas ini mukjizat dilihat oleh ribuan orang. 12.000 pasukan tadi itu melihat dengan mata telanjang. Mukjizat yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka. Lihat. Kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW yang asalnya terbelah dua, digabungkan oleh Nabi Muhammad menjadi satu, maka utuh kembali itu bulan. Aduh, saya kada percaya ulun. Ini mukjizat Nabi. Ada usah kita kada percaya, yang percaya kita demikian, kita percayai, kita imani, sehingga iman kita ini akan utuh. Kalau tidak percaya maka murtad. Sama saja kita tidak percaya dengan Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ringkas cerita, kata Nabi Muhammad, bagaimana wahai Habib? Apakah engkau melihat? Ya Muhammad, saya melihat. Saya melihat. Kemudian petinggi-petinggi kafir Quraisy ketika itu, bagaimana wahai petinggi-petinggi Quraisy? Apakah kalian melihat? Ya, melihat. Tapi ketika itu Abu Jahal teriak, "Anta sahir! Engkau Muhammad adalah tukang sihir. Engkau sihir mata-mata kami sehingga penglihatan kami bulan itu terbelah dan engkau kontrol dengan telunjukmu. Itu semuanya adalah sihir." Aku tak percaya, kata Abu Jahal. Mendengar Abu Jahal ini, Habib pun ikut tidak percaya. Ada percaya? Oh, kalau begitu kata Habib, saya tidak percaya. Kenapa? Karena petinggi Quraisy mengatakan engkau adalah sahir, tukang sihir. Masya Allah. Kayak apa lagi aku membuktikannya Nabi? Baik, kata Nabi. Kesini wahai Raja Habib. Kita berbincang berdua saja tanpa kedengaran mereka. Baik. Kenapa? Karena yang ingin aku bicarakan ini adalah soal pribadimu, soal keluargamu. Nanti kalau kedengaran orang lain, kamu bisa malu, kata Nabi Muhammad. Aku pun tidak mau mempermalukanmu. Maka kita berdua saja. Baik. Sini wahai Habib. Kemudian Raja Habib mendekatimu. Wahai Raja Habib, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, apabila engkau beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anakmu yang cacat, yang berada dalam istana sudah puluhan tahun, engkau sembunyikan dia, engkau rahasiakan dia, cacat tanpa tangan, cacat tanpa kaki. Kalau engkau beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan sempurnakan kejadiannya. Abu Raja Habib nih kaget, di mana Muhammad ini tahunya. Sedangkan di dalam kerajaan saja tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia punya anak yang cacat perempuan, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bayangkan pian kayak semangka tuh nah,
Semangka, kepala, tanpa ada tangan, tanpa ada kaki. Dan ini adalah rahasia istana. Tidak seorang pun yang tahu, bahkan puluhan tahun sudah dirahasiakan. Kenapa Muhammad ini sampai tahu? Maka bergegaslah dia pulang. Raja Habib ini pulang. Kenapa malu? Karena Muhammad tahu ini malu. Maka segera di malam hari itu dia bawa pasukannya 12.000 tadi itu langsung pulang ke Suriah. Sesampai di depan istana, ternyata putri cantiknya sudah menunggu ayahnya di depan gerbang pintu istana dalam keadaan sudah lengkap tangannya dan kakinya. Maka dipeluklah oleh Raja Habib ini anak sambil menangis. Dia bawa anaknya tadi masuk ke dalam istana dan dia bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi wahai anakku?" "Begini wahai ayah, tadi malam engkau berada di Mekah. Tadi malam aku mimpi wahai abahku, wahai ayahku. Aku mimpi didatangi seseorang sosok yang berbaju putih, yang tampan luar biasa. Tidak pernah aku melihat sosok yang setampan ini. Kemudian dia berkata kepadaku, wahai putri, wahai engkau perempuan, maukah engkau dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang seutuhnya?" "Mau wahai Tuhan." "Kalau engkau memang mau diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya gampang." "Apa syaratnya wahai Tuhan?" "Syaratnya cukup engkau beriman kepada Allah dan beriman bahwa aku adalah Muhammad Rasulullah." Maka di dalam mimpi tersebut dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Terbangun dia dari tidurnya, ternyata tangan dan kakinya sudah sempurna. "Siapa orang itu wahai anakku?" Katanya di dalam mimpi adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Maka terkejut Raja Habib ini, terkejut, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul, sehingga dia mengucap di depan anaknya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka dia masuk Islam ketika itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja hikmah yang ulun petikkan untuk kita semua, yaitu adalah bagaimana Raja Habib ini termakan isu oleh petinggi-petinggi Quraisy, sehingga dia jadi benci dengan Nabi Muhammad SAW tanpa tahu kebenarannya. Maka pelajaran penting bagi kita, Pak Bu, ketika datang kabar kepada kita yang tidak tahu kepastiannya, yang tidak tahu kebenarannya, maka jangan dulu kita pastikan bahwa itu benar. Jangan dulu, dikoreksi dulu apakah benar itu isu, apakah benar atau tidak. Kalau bahasa Banjarnya, jangan ditagok mentah-mentah. Kabar itu jangan ditelan, cari dulu kebenarannya. Kalau memang benar ya sudah, kalau memang salah ya salah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang pandai untuk memilah dan memilih isu-isu yang beredar di tengah-tengah kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, yang sakit